Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemikiran ulama Indonesia dalam ilmu kalam. Jadi kita punya banyak sekali ulama-ulama yang memiliki pendapat-pendapatnya berkenaan ilmu kalam, berkenaan tentang ilmu kalam. Setelah kemarin kita belajar tentang aliran-aliran ilmu kalam, ada Jabariyah, ada Qadiriyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah dan lain sebagainya. Kita pada kesempatan ini kita fokus pada pemikiran ulama Indonesia dalam ilmu kalam. Baik, kenapa sih penting membahas pemikiran kalam ulama Nusantara? Yang pertama, ulama dan Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan sebelum mereka merdeka hingga sampai saat ini, ulama selalu memiliki peran penting bagi negeri ini. Sehingga seperti yang kita tahu, sebelum kemerdekaan ulama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ketika merdeka tercapai, ulama lah yang memberikan pendapat tentang sistem negara yang paling tepat, yaitu negara Pancasila. Dan setelah kemerdekaan, ulama terus berjuang menjaga kedaulatan negara. Oleh sebab itu penting kiranya bagi kita belajar tentang pemikiran ulama sebagai upaya untuk meneruskan apa yang telah mereka perjuangkan, terutama tentang keislaman dan keindonesiaan. Jadi 4 poin ini penting kenapa kita harus belajar pemikiran ulama Nusantara. 4 penting. Jadi karena ulama itu sangat berjasa, maka penting kiranya kita juga mempelajari tentang pemikiran mereka sebagai bentuk perjuangan kita generasi muda. Yang pertama kita pelajari adalah Sayyid Utsman bin Yahya Al-Alwi. Siapa beliau? Baik, siapakah beliau? Sayyid Utsman merupakan ulama yang lahir di Pejokan Betawi, ini daerah Jakarta Selatan. Jadi seperti kita belajar antropologi, biasanya penduduk pribumi, terutama misalkan di Jakarta, penduduk Betawi itu tidak berada di pusat kota, tapi berada di pinggiran kota. Pejokan ini berada di Jakarta Utara, sebelah pesisir utara Jakarta. Lahir 12 Rabiul Awal 1238 Hijriah atau 2 Desember 1822. Berarti kalau kita bisa masakan atau bisa kita setarakan mungkin pada masa Mbah Soleh Hani, ya, dari pasangan Abdullah bin Aqil dengan Aminah bin Syekh Abdurrahman Al-Misri. Baik, kiprah dan pendidikan beliau. Sayyid Utsman di umur 3 tahun sudah ditinggalkan ayahnya untuk belajar ke Mekah. Jadi ternyata Sayyid Utsman ini lahir dari kalangan pencari ilmu. Terbukti ayahnya sudah meninggalkan beliau untuk belajar ke Mekah di umur 3 tahun. Sehingga pelajaran agama pertamanya diasuh langsung oleh kakek beliau. Pada usia 18 tahun beliau menyusul ayahnya ke Mekah dan belajar kepada ayahnya Sayyid Ahmad Dahlan selama 7 tahun. Jadi di umur 18 tahun, mungkin setelah aliyah kalau masa sekarang, beliau melanjutkan pendidikannya ke Mekah dan belajar pada ayahnya dan juga Sayyid Ahmad Dahlan. Jadi di Mekah itu banyak namanya Sayyid Ahmad Dahlan, itu bukan hanya pendiri Muhammadiyah saja. Jadi ini Ahmad Dahlan yang lain selama 7 tahun. Setelah ke Mekah, beliau melanjutkan belajar ke Hadramaut, ini di daerah mana? Daerah Yaman, dan menikah dengan Syarifah atas saran dari gurunya. Syarifah itu Habib tapi perempuan, keturunan Nabi yang perempuan, namanya Syarifah. Setelah itu beliau kembali melanjutkan pencarian ilmu ke Mekah, Madinah, Mesir, Tunis, Maroko, dan Aljazair. Berkeliling Timur Tengah dan Afrika. Menetap di Istanbul. Istanbul masuk dalam Eropa,
Palestina, Suriah, Hadramaut sebelum akhirnya kembali ke Batavia atau Jakarta pada saat ini. Jadi kalau kita lihat peta penyebaran beliau, mulai dari beliau berada di Betawi, kemudian lanjut ke Arab Saudi, kemudian ke Hadramaut Yaman, tinggal di sana, kemudian lanjut belajar ke Mesir, kemudian ke Maroko, ke ujungnya Afrika, kemudian tinggal di Turki, tinggal di Suriah, tinggal ke Palestina, kemudian kembali ke daerah asalnya. Jadi cukup melalang buana nih beliau, Sayyid Utsman itu. Jadi terbukti bahwa belajar itu tidak hanya harus di lingkup kecil saja, tapi belajar seluas-luasnya, sejauh-jauhnya. Makanya hadis-hadis walaupun ini termasuk hadis yang dhaif, talabul ilmu walau bis sin. Jadi belajarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Belajarlah sing adoh. Kalau cuman lingkup gresik saja ya kurang berkembang ilmu nih. Makanya kalau bisa keluar ke Jogja, ke Jakarta, ke Surabaya, dengan tujuan apa? Memperluas cara pandang. Oh, ternyata di sini ada orang-orang seperti ini, memperbanyak ilmu. Oke. Pemikiran tasawuf beliau khususnya dalam bidang tasawuf, sifat kritisnya terhadap tarekat Nusantara, penolakannya dan sifat kritisnya bukan karena benci, melainkan Islam di Indonesia saat itu belum memadai dalam belajar tarekat, karena setidaknya terdapat 3 ilmu yang harus dikuasai: tauhid, fikih, dan sifat hati. Jadi beliau agak kritis berkenaan tentang tarekat di Nusantara, karena beliau beranggapan bahwa tarekat di Nusantara itu belum mapan, belum matang, orang-orangnya baru mengenal Islam. Maka ketika langsung diajarkan dengan ilmu tasawuf maka kurang cocok, karena tasawuf harus menguasai ilmu tauhid, fikih, dan hati. Ini ya, kemantapan hati ini yang sulit, sangat sulit diterima oleh orang-orang awam dalam beragama. Kemudian pemikiran dalam ilmu kalam, dalam bidang ilmu kalam, Sayyid Utsman jelas mengikuti paham Asy'ariyah, dibuktikan dengan karangannya buku Sifat 20. Jadi yang sampai sekarang kita pelajari, mungkin nanti bisa cari-cari Sifat 20, yaitu wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Kemudian ma'rifatullah adalah i'tikad yang menjazimkan, yang selaras dengan kebenaran disertai dengan tahlil. Adapun yang dimaksud dengan jazm adalah i'tikad yang pasti dan tidak ada sekat lagi, yang bukan merupakan prasangka lagi. Ini agak pemikiran beliau, setelah saya mencari referensi di tulisan-tulisan lain, agak kesulitan untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi menurut beliau jazm ada 4. Yang pertama ma'rifat, jazm yang muwafaq dan hak disertai dengan dahlil. Taklid sahih, jazm yang muwafaq dan hak tetapi tidak disertai dengan dahlil. Jahlil murakkab ini, bodoh sing nemen, adalah jazm yang tidak muwafaq pada hak disertai dengan dahlil. Sudah tidak muwafaq tapi ada dalilnya, ini masih jahil murakkab menurut beliau. Kemudian taklid batil, jazm yang tidak muwafaq pada hak dan tidak disertai dengan dahlil. Ini taklid batil, semelu sing elek sisan, jahil murakkab, bodoh nemen sisan. Nah, iku bahasane sing gampang. Fakta Sayyid Utsman, selain pemikiran ilmu kalam dan tasawuf, Sayyid Utsman memiliki kiprah dan pendapat yang kontroversial di masyarakat. Ada kiprah yang baik, ada yang kontroversi. Yang pertama, membuat kitab manasik haji dan umroh, panduan praktis haji dan umroh yang diambil dari kitab-kitab babon seperti Ihya, kitab-kitab yang besar, kitab-kitab fikih seperti kitab-kitab fikih besar
Fathul Mu'in, kemudian Fathul Majid dan sebagainya. Kemudian mencari jawaban polemik sholat Jumat dua masjid di Palembang, Masjid Lawang Kidul dan Masjid Agung. Masjid Lawang Kidul ini baru, kemudian Masjid Agung masjid yang lama. Ini mana yang sah? Nah, ini kalau beliau mengatakan menurut mazhab Syafi'i ya harus salah satunya saja. Tapi kalau salah satunya mengikuti mazhab yang lain ya masih diperdebatkan. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i pasti satu daerah itu harus hanya ada satu masjid saja. Makanya ketat Imam Syafi'i. Bahkan kalau kita belajar lebih lanjut, ketika ada dua tetap dilaksanakan paling dengan dua masjid dalam satu daerah, maka yang sah adalah yang paling dahulu sholatnya dan selesainya. Makanya contoh saya di Kerapiak dulu, ketika diceritakan ketika pengasuhnya Romo Yai Haji Zainal Abidin Munawir itu di Kerapiak itu banyak masjid, tetapi karena Mbah Zainal itu termasuk orang yang agak teliti dalam hal fikih, pokoknya masjid Kerapiak harus lebih dahulu karena yang sah itu yang paling dahulu, itu menurut mazhab fikih, mazhab Syafi'i. Menyusun kitab Qawanin sebagai buku pedoman penghulu, KUA itu. Kemudian kedekatannya dengan pemerintahan Belanda dan sahabat dari seorang orientalis Snogorgronje. Jadi Snogorgronje ketika nanti sampean belajar tentang sejarah pasti tahu namanya Snogorgronje. Adalah seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam. Bahkan beliau dikatakan pernah menyusup ke Arab, ke Arab Saudi, ke Mekah untuk ya belajar tentang Islam itu tadi, walaupun beliau Kristen. Makanya kemudian ketika Snogorgronje ketahuan oleh pemerintahan Arab ya langsung diusir, tapi pernah sampai menyusup ke sana. Terus larangan jihad melawan penjajah di Banten. Jadi menurut mereka, menurut Sayyid Utsman mengatakan bahwa jihad di Banten itu tidak relevan karena malah membuat kisruh di Banten. Kemudian ini yang dikatakan sebagai pendapat kontroversi dan tasawuf tadi, itu pendapat kontroversinya beliau. Kemudian anggota Partai Sarekat Islam. Yang selanjutnya Syekh Arsyad Al-Banjari, Banjar berarti ya, Kalimantan. Syekh Arsyad Al-Banjari merupakan ulama kelahiran Lok Gabang, Kalimantan Selatan 17 Maret 1710 dan meninggal 3 Oktober 1829. Ini lebih sepuh daripada Sayyid Utsman, di Kampung Dalam Pagar. Ini namanya Kampung Dalam Pagar, Kalsel. Beliau lahir dari pasangan Abdullah bin Abu Bakar bin Abdur Rashid, Abdul Haris bin Abdullah dan perjalanan hidup singkat beliau. Sejak kecil terkenal dengan kecerdasan dan kesantunannya dalam ahli dalam lukis dan tulis. Keahliannya membawa Syekh Arsyad dapat belajar dengan bangsawan istana mulai umur 7 tahun karena karya lukisnya membuat kagum Sultan Jailullah. Di umur 30 beliau menikah dengan Tuan Bajud. Setelahnya Syekh Arsyad meminta izin istrinya dan Sultan untuk belajar ke Mekah. Loh, orang-orang terdahulu itu semangat belajarnya, bahkan di umur ke-30 itu masih semangat belajar ke Mekah. Kurang lebih 35 tahun di Mekah beliau berniat melanjutkan ke Mesir. Jadi sekitar umur 65 tahun masih berusaha belajar lagi. Akan tapi diminta pulang oleh gurunya. Ketika pulang, Syekh Arsyad disambut dengan meriah oleh masyarakat Banjar. Sultan Tailullah II meminta beliau untuk membuat kitab hukum ibadah atau kitab Sabilil Muhtadin. Beliau juga sebagai pelopor pendidikan pesantren di Kalimantan Selatan dengan mendirikan sistem pesantren di Kampung Dalam Pagar. Jadi beliau mencontoh sistem pesantren yang ada di Mekah dipraktekkan di Kampung Dalam Pagar itu. Kemudian pemikiran dalam bidang kalam, pertama khaliq dan makhluk terpisah karena ada yang ada itu hanya Allah, sementara
alam hanya penampakan zahir dari sang pencipta, yang kodimnya Allah tidak ada yang menyerupai baik dalam zat, af'al dan sifatnya. Ini keterpisahan antara makhluk dan kholik atau pencipta. Makanya di sini seperti yang sudah saya jelaskan, ada namanya yang kedua, manusia itu berasal dari Nur Muhammad. Ini agar apa? Kita itu tidak langsung dikembalikan pada Allah, tapi ada sekatnya ini, Nur Muhammad. Jika ingin mengenal Allah, maka jangan hanya dengan akal dan indra, tapi dengan akal rohani, qalbi, dan mengetahui sifat Allah, ruh untuk mencintai Allah, dan sir untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengenal diri. Untuk mengenal diri mereka harus mengenal Nur Muhammad. Selain itu ada dua cara, yaitu mati sebelum mati dan memfanakan diri pada qudrah, iradah, dan ilmunya Allah, sehingga tidak lagi merasakan keberadaan. Ini luar biasa pemikirannya. Jadi kita meleburkan diri, seakan-akan kita fana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pemikiran kalam yang beserta dengan zuhudnya itu, atau apa, tasawufnya. Selanjutnya fakta Syekh Arsyad. Beliau adalah ulama yang keberkahan umurnya cukup panjang, yaitu sekitar 1 abad atau 100 tahun kurang lebih, kalau tidak salah 118 atau 108. Kemudian banyak mengarang kitab, diantaranya kitab Kanzul Ma'arif, kitab Usuluddin, kitab Tuqtalul Ajlan. Akan tapi banyak yang tidak terlacak. Jadi tulisan-tulisan beliau karena sudah sekitar hampir 2 abad yang lalu, maka banyak yang tidak terlacak. Mendirikan sistem pesantren pertama di Kalsel dengan membuat asrama, tempat belajar, perpustakaan di kampung dalam pagar. Selain menjadikan pusat keagamaan, juga menjadikan pusat pertanian di dalam desa dalam pagar itu mau. Kemudian Syekh Arsyad juga berdakwah di kalangan kota sampai pelosok desa. Jadi mulai dari kota Banjar sampai pelosok desa itu didakwahi semua. Menyampaikan ilmunya dengan bilhal, bil lisan, dan bil khitab. Bilhal dengan perbuatan, bil lisan dengan apa? Dengan ucapan, bil kitab dengan menulis kitab itu tadi. Kemudian yang selanjutnya Syekh Yasin Al-Fadhani. Beliau lahir pada tahun 1335 Hijriah atau 1915 Masehi di Makkah, dan meninggal pada tahun 1990 juga di Tanah Suci. Mendapatkan pendidikan pertama dari ayahnya Syekh Muhammad Isa dan melanjutkan ke Madrasah Asy-Syautiyah. Jadi beliau ini merupakan ulama keturunan Indonesia yang lahir di Arab, murni dari Arab, lahirnya di Arab, meninggalnya di Arab. Kemudian kiprah dan pendidikan beliau. Yang pertama, membentuk madrasah khusus orang Indonesia di Mekah dengan nama Darul Ulum Al-Diniyah. Berpindah dari guru ke berbagai ulama di Timur Tengah, sanad keilmuannya mencapai 700 ulama karena berpindah-pindah guru, 2 tahun, 3 tahun, berpindah, maka banyak sanadnya, banyak sanad keilmuannya. Ini orang-orang dulu kan seperti itu. Jadi belajar sekiranya cukup, berganti guru, memperbanyak sanad. Dikenal sebagai musnid atau orang yang ahli dalam menerangkan sanad. Jadi musnid, orang yang ahli dalam sanad, bahwa hadis ini sanadnya dari sini, itu bisa semua. Kemudian aktif dalam mengajar dan menulis, tercatat 90 buku yang ditulisnya, meliputi 9 buku tentang hadis, 25 buku tentang ilmu dan usul fikih, 38 buku tentang ilmu falak. Jadi yang banyak itu ilmu falak, ilmu perbintangan. Kemudian pemikiran dalam bidang ilmu kalam, beliau berpendapat bahwa
beliau mengomentari hadis dari Kanjeng Nabi yang pernah melaknat Muawiyah. Ini yang terkenal biasanya ketika kita belajar tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, kita akan kenal dengan hadisnya ini, hadisnya Kanjeng Nabi bahwa beliau pernah melaknat, terutama ketika kita tahu sejarah bahwa Muawiyah itu pernah berkhianat pada Ali, pernah berkhianat dengan Sayyidina Hasan Husain. Maka hadis ini yang dimunculkan. Diceritakan bahwa Rasulullah pernah memanggil sahabat Muawiyah, kemudian karena sahabat Muawiyah tersebut tidak datang, maka tidak datang dan posisinya beliau juga sedang makan. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengenyangkan perutnya. Maka untuk menanggapi hadis ini, ulama harus kritis, karena bisa jadi hadis ini hanya propaganda Syiah untuk menyela Muawiyah bin Abi Sufyan akibat kekecewaan kaum Syiah terhadap Muawiyah, seperti tadi bahwa mengkhianati Sayyidina Hasan Husain dan sebagainya. Maka orang Syiah ini kecewa, maka dimunculkannya hadis-hadis ini. Maka kita harus kritis terhadap riwayat-riwayat hadis ini. Maka beliau berpendapat untuk menjawab hal tersebut kita harus melihat konteks turunnya hadis tersebut. Syekh Yasin mengutip pendapat Imam Nawawi Al-Bantani bahwa jika ada orang yang bertanya mengapa Rasulullah mengkutuk orang yang tidak pantas dikutuk dan dicaci, maka katakan ada dua pendapat ulama tersebut. Yang pertama, hakikatnya kutukan tersebut tidak dianggap oleh Allah, karena pada kenyataannya kutukan tersebut adalah bentuk penghargaan. Ini husnudon. Jadi kita harus seperti itu. Tidak mungkin Rasulullah sebagai orang yang mulia itu mencela orang itu. La yumkinu, orang mungkin. Panggilan nama, laknat dan janjian magian yang pernah dilontarkan oleh Rasulullah sebenarnya bukan keinginannya, tetapi itu berlaku di bangsa Arab tanpa ada niat menyakiti. Jadi keberlakuan secara umum bahwa itu adalah menurut orang Arab tanpa ada niatan untuk menyakiti. Yang terakhir saya sebutkan faktanya Syekh Yasin. Yang pertama, hafalan Al-Quran di umur 8 tahun, sangat dicintai, sangat cinta tanah leluhurnya Indonesia. Dibuktikan dengan keluarnya beliau dari madrasah akibat seorang guru di madrasah yang merobek koran berbahasa Indonesia seraya mengatakan bahwa bangsa tersebut bodoh karena tidak bisa meraih kemerdekaannya. Jadi pernah ada seorang guru yang meledek tanah airnya dengan merobek korannya itu tadi, sehingga Syekh Yasin itu keluar dari madrasah. Syekh Yasin juga pernah menghadiri Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1979 di Semarang. Ini ketika Dewan Syurahnya adalah siapa? Kiai Bisri Samsuri. Baik, cukup untuk pertemuan hari ini. Saya ada sedikit kata-kata walaupun tidak mutiara. Selagi masih muda, carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan perluas cara pandang yang Anda miliki. Jadi selagi zaman masih muda, di 17 tahun, 18 tahun ini, carilah ilmu yang setinggi-tingginya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Keluarlah dari daerah kalian masing-masing, kemudian carilah ilmu, carilah cara pandang orang-orang di sekitar kalian. Untuk meluaskan cara pandang, itu kemudian diserap untuk cara pandang kalian sendiri. Jadi untuk memperdalam wawasan kalian. Cukup mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin tiga tokoh ulama Nusantara selanjutnya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, dan satunya saya lupa. Itu akan dibahas di minggu selanjutnya. Tetap semangat walaupun masih pandemi,
masih online, tapi tidak menyurutkan kalian dalam semangat belajar. Karena apa? Karena justru online ini kita bisa belajar lebih fleksibel. Saya bisa membuat video, sampean bisa belajar kapanpun, nanti malam, besok, lusa, atau kemarin, dan lain sebagainya. Jadi lebih enak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.